Di pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Bintan sudah kembali normal. Sebelumnya kita sempat ICU kita sempat ditutup sementara dikarenakan memang kita mendahulukan IGD, gitu ya. Jadi kita juga pasti jaga kesehatan tim kita ya, karena kan terkait dengan info yang dokter-dokter kita ada yang kena. Itu dokter yang insip, artinya yang insip. Tapi kan tetap itu adalah bagian dari kita ya. Mereka juga membantu pelayanan kita. Jadi tenaga yang kita mencukupkan tenaga yang ada di IGD, gitu. Sehingga akhirnya pelayanan yang emergensi kita masih tetap bisa lakukan, gitu. Akhirnya kita memutuskan mendahulukan yang memang cukup emergensi nih, cukup penting. Kita tarik perawat-perawat kita untuk ke IGD, sehingga akhirnya memang kita mau nggak mau ICU ditutup sementara, ya, ditutup sementara. Sedangkan pelayanan-pelayanan yang lain tetap berjalan seperti biasanya, gitu. Jadi tidak ada perubahan. Memang kita melakukan berbagai usaha lah supaya kondisi COVID ini tidak menyebar di lingkungan kerja kita ya. Jadi pekerja kesehatan kita juga kita screening. Jika ada kontak langsung, contohnya dengan dokter yang kena atau perawat yang kena atau apapun lah yang kita curigai, kira-kira mereka ada kontak erat dengan penderita COVID, kita lakukan screening. Jika memang ternyata dari screening kita jumpai memang kemungkinan besar mereka bisa saja menderita COVID, langsung dilakukan isolasi mandiri. Oleh karena itu memang karena usaha itulah kita akhirnya salah satunya menutup ICU dan menarik tenaga kita untuk ke tempat-tempat yang emergensi. Jadi jangan sampai kita tidak melayani masyarakat nih di tengah kondisi COVID yang saat ini. Gitu ya. Kalau untuk jumlah pasien sendiri sih awal-awal ketika info ada tenaga kesehatan yang memang terkena sempat mengalami penurunan. Tapi itu hanya beberapa hari sih. Kita kan juga di media sosial biasa kita keluarkan info-info bagaimana masyarakat menjaga kesehatannya. Lalu di rumah sakit sendiri juga kita tetap anjurkan nggak boleh tuh masuk ke rumah sakit tanpa memakai masker. Ya tetap memakai masker, tetap jaga jarak untuk mencegah lah ya, jangan sampai tersebar COVID-nya di rumah sakit. Gitu. Untuk poli umumnya yang biasa misalnya berapa persen kurangnya sejak informasi misalnya ada yang terkena COVID itu Bu, pengurangannya berapa persen Bu? Misalnya untuk poli umum? Sekitar mungkin kalau di hari pertama hari pertamanya agak bermakna mungkin sekitar kurang lebih 30%. 30% ya Bu? Tapi setelah itu hari-hari selanjutnya sih berangsur naik. Berangsur naik sih pasien-pasiennya. Untuk hari ini sampai hari ini Bu, misalnya di tengah kita sudah membuka ICU nih dan dokter sama perawat kita itu dinyatakan negatif. Itu gimana Bu? Udah ada peningkatan misalnya masyarakat yang berobat dan tidak ada kekhawatiran lagi gimana Bu? Sudah sih ada peningkatan, sudah kembali normal malah kelihatannya ya. Tetap pasien-pasien itu istilahnya kepercayaannya mungkin dengan rumah sakit ini ya masih ada lah ya. Jadi kita secara jumlah sih masih kembalinya cepat. Itu paling hitung cuma 1, 2, 3 hari lah. Agak sedikit kosong, setelah itu beberapa hari kemudian sudah kembali seperti biasa. Poli apa aja Bu yang ada di kita Bu? Yang untuk spesialistik kita lumayan banyak Pak. Jadi dari ada bedah, kulit, jiwa, ortopedi, jantung, saraf, THT, mata. Jadi sangat banyak sekali. Kalau untuk spesialistik kita udah lumayan lengkap lah ya. Gitu. Yang paling banyak di ini kan masyarakat poli umum ya Bu ya? Penyakit dalam Pak. Penyakit dalam. Memang itulah ya, penyakit dalam itu kan mungkin awalnya semua keluhan biasanya mereka lebih udahlah saya ke penyakit dalam saja dulu. Nanti biasa akan dirujuk ke poli-poli yang lain sesuai dengan indikasi gejalanya. Gitu. Jadi biasa penyakit dalam tuh Pak yang banyak. Untuk di pelayanan ICU itu ada peningkatan nggak Bu? Di tengah kita sudah membuka langsung ada peningkatan pasien? Oh enggak sih.
belum ada peningkatan. Jadi sejak dia dibuka memang sudah melayani satu pasien. Iya, Bu. Ya, sudah ada pasien-pasien yang masuk. Untuk saat ini kondisinya kosong. Kosong ya, Seperti Bu. Ini Bang, terkait yang ada 7 nih Bu yang kemarin yang diinformasikan Pak Beni nih Bu, yang terkonfirmasi positif Bu. Untuk saat ini kondisinya gimana Bu? Apakah sudah bisa beraktivitas untuk bekerja atau gimana Bu? Saat ini yang terkonfirmasi 7 itu kan kita lakukan isolasi ya. Isolasi. Jadi isolasi mandiri. Jadi sampai sekarang masih isolasi mandiri. Kalau swabnya masih tidak dinyatakan negatif. Jadi masih di isolasi mandiri. Dari 7 yang terkonfirmasi positif itu, 1 sudah kembali aktivitas seperti biasa. Ya, yang lainnya ini sebenarnya masih diisolasi ya, jadi masih di karantina. Beberapa ada di RSUP, beberapa ada di rumah singgah. Tapi sudah tidak ada gejala sama sekali. Sudah tidak ada gejala. Jadi ada 1 juga yang sudah dinyatakan negatif, tapi masih menunggu masa isolasi. Jadi kan kita tetap harus menyelesaikan masa isolasi yang baru bisa aktif. Yang 1 ini itu yang perawat atau Yang bagian perawat, lain? yang Perawat. perawat. Kalau yang dokter? Dokter udah 1 kembali lagi ke aktivitas biasa. Kalau yang dokter ya, yang 2-nya masih di karantina. Kan kita 3 dokter. 3 dokter. Jadi 1 sudah oke, sudah kembali lagi ke aktivitas biasa, yang 2 masih di karantina tanpa ada gejala. Jadi yang ada di kita ini rata-rata tidak ada gejala apa-apa. Tidak ada gejala apa-apa. Tapi masih tetap mengikuti prosedur yang ada lah ya, supaya kan nggak kena nyebarin yang ke lain-lain juga. Untuk isolasinya di mana Bu? Di RSUP. RSUP Di ya. RSUP dan rumah singgah.